adik-adik, kita ketemu lagi. Bagaimana kabar kalian? Ya, Cici doakan kalian tetap dalam keadaan sehat. Sekarang sudah memasuki bulan apa? Februari di tahun 2021. Nah, cepat sekali ya waktu berlalu. Tapi semuanya masih dalam keadaan ada pandemi COVID. Jadi kita tetap jaga kesehatan, ikutin protokol kesehatan ya. Kalau nggak penting-penting banget jangan keluar-keluar. Dan kita juga tetap berdoa mohon perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kita juga mau sekarang bersyukur sama Tuhan masih bisa beribadah bersama-sama walaupun secara online. Kita mau siapkan hati kita mau nyanyi lagu Masuk Gerbangnya, bersyukur dengan penuh pujian dan penyembahan kepada Tuhan Yesus Kristus Allah kita yang hidup. Ya, siap-siap yuk. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, puji syukur, terima kasih untuk pagi yang indah dan cerah yang Tuhan berikan buat kami, dan juga kesempatan untuk kami boleh bersama-sama beribadah walaupun masih secara online. Ya Tuhan Yesus, ampunilah dosa kesalahan kami terlebih dahulu agar kami boleh layak datang di hadapan Tuhan. Mohon urapan kuasa Roh Kudus buat kami semua agar kami boleh bersukacita bersama-sama, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, menyembah Allah kami yang hidup Tuhan Yesus Kristus, dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Berkati persekutuan kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita nyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kenapa sungai? Karena sungai memberi kehidupan yang bisa untuk air diminum, jadi untuk pertumbuhan,
tanaman-tanaman ya, dan banyak sekali fungsi lainnya. Kita nyanyi kasih Tuhan itu seperti sungai, dia tidak pernah habis ya, menjadi sumber hidup kita. Pakai gerakan ya. Jadi kasihnya seperti sungai yang mengalir di waktu senang, yang mengalir di waktu susah. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Ingat ya gerakannya. Ayo kita sama-sama nyanyi lagu ini. Adik-adik, Cici mau ajarin lagu baru, I've Got Joy. Aku mendapat sukacita ya dari Tuhan. Lagunya seperti ini, pakai gerakan ya. I've got joy down in my heart, deep deep down in my heart. J-O-Y down in my heart, deep deep down in my heart. Jesus give it to me, and no one can destroy, 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 destroy. Hey! I've got joy down in my heart, deep deep down in my heart. Itu mudah ya lagunya, kita sama-sama. Sukacita itu adalah salah satu buah Roh Kudus. Tuhan memberikan sukacita dan tidak ada seorang pun yang bisa menghancurkannya atau merusakkannya, karena Tuhan taruh dalam hati kita yang paling dalam, dan itu tidak bisa dirusak oleh siapapun juga, karena Tuhan yang memberikannya. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya, belajar. Down in my
Nah, sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati sama-sama ya. Kita belajar lagi lagu yang bulan lalu Cici ajarkan. Firman Tuhan seperti palu, seperti mercusuar yang di tengah lautan, dan juga seperti pedang bermata dua, dan juga seperti cermin ya. Nah, itu menuntun jalan hidup kita. Firman Tuhan itu membawa kita kepada hidup yang benar, seturut firman dan kehendak Tuhan. Yuk kita belajar sama-sama ya lagu ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat senang sekali karena kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Mohon urapan kuasa Roh Kudus buat kami semua. Juga untuk Cici Ana yang akan menyampaikannya, berilah kepadanya hikmat yang dari Tuhan Yesus Kristus, agar apa yang disampaikan boleh bermanfaat bagi kami, untuk kami boleh mengenal Tuhan dengan lebih dekat lagi, kami boleh lebih erat lagi, melekat hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Ya Tuhan Yesus, mohon Roh Kudus Tuhan juga memberikan kepada kami pengertian untuk kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo adik-adik, wah senang sekali ya kita sudah memuji Tuhan tadi. Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita simak dan perhatikan firman Tuhan pada hari ini. Hari ini tema kita adalah dirancang menjadi makhluk kesukaan Allah. Wah, kesukaan itu apa ya? Kalau dengar kata kesukaan, mungkin dalam pikiran kita itu suka coklat, atau es krim, atau mungkin ayam goreng KFC. Wah, makanan yang enak-enak ya. Biasanya kalau ada yang kita sukai, apa yang kita lakukan ya? Coba bayangkan kalau mama dan papa membawa pulang makanan kesukaan kita. Wah, kita pasti akan senang sekali ya, dan juga pasti akan kita simpan makanannya untuk dimakan di waktu yang spesial, atau mungkin kita akan langsung memakannya sampai habis karena kita sangat suka dengan makanan itu. Nah, apa maksudnya ya menjadi makhluk kesukaan Allah? Ternyata nggak cuma makanan yang bisa disukai, tapi manusia juga bisa disukai. Kalian mungkin punya guru favorit atau teman sahabat dekat yang selalu sama-sama dengan kalian kemana-mana. Nah, kalau Tuhan juga punya ciptaan yang Dia buat dengan spesial dan sangat Dia sayangi. Ya, kita adalah makhluk spesial yang Tuhan ciptakan dan sangat Tuhan kasihi. Tuhan Yesus pernah bercerita
suatu kisah perumpamaan untuk menunjukkan sebesar apa kasih Tuhan pada manusia. Yuk kita simak ceritanya. Pada saat itu Tuhan Yesus bercerita bahwa ada seorang laki-laki yang mempunyai anak yang sangat dia sayangi. Dia mempunyai 2 orang anak dan dia sangat sayang kepada kedua-duanya. Dia memberikan mereka makanan, pakaian, menyediakan rumah tempat tinggal, dan mencari uang untuk membiayai segala kehidupan mereka. Wah, kita langsung teringat ya sama Papa dan Mama yang juga sudah membiayai hidup kita. Nah, suatu kali salah satu dari anaknya datang kepada dia dan menyampaikan sebuah pengumuman penting. Pengumuman apa ya? Anaknya ini berkata, "Bapak, aku mau. Ya, mau apa anakku?" kata bapaknya. "Aku mau meminta harta warisanku." Wah, jadi kalian tahu tidak? Kalau pada masa itu, ketika seseorang belum meninggal, kita meminta harta warisan dari orang tersebut, itu sesuatu hal yang tidak sopan, tidak baik untuk dilakukan. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh anak ini sangat tidak baik dan tidak sopan. Tetapi karena ayahnya sangat sayang kepada anaknya, setelah dia berpikir beberapa lama dan dia mendengar alasan anaknya, akhirnya dia memberikan uang kepada anaknya itu yang menjadi bagian warisannya. Lalu anaknya ini pergi ke negeri yang sangat jauh. Dia pergi keluar dari negeri itu. Dia pergi ke tempat yang jauh dan dia berpikir-pikir mau dipakai untuk apa ya uang itu. Pada saat dia sedang dalam perjalanan dan dia sedang berpikir apa yang akan dia lakukan dengan uang itu, dia melihat dan bertemu dengan berbagai macam orang dan melihat berbagai macam tempat. Tempat-tempat itu sangat bagus dan sangat memikat hatinya, membuat dia merasa senang. Tapi sayangnya tempat-tempat itu tidak gratis. Tempat-tempat itu memang dibuat khusus untuk mengambil banyak uang dan menghabiskan banyak uang di sana. Jadi dia pergi bersenang-senang, dia menghabiskan uangnya, dia memakainya untuk hal-hal yang tidak penting, untuk berbelanja, untuk membeli barang-barang dan makanan-makanan yang mahal-mahal yang sebenarnya tidak dia perlukan. Kemudian setelah dia bersenang-senang, dia lupa bahwa uang yang dia bawa itu tinggal sedikit. Dan ketika uangnya sudah hampir habis, dia sudah tidak punya uang lagi, maka tempat-tempat itu mengusir dia pergi. Dia pun menjadi kebingungan. Ternyata orang-orang dan tempat-tempat yang selama ini ramah kepada dia hanya ramah karena mau uangnya saja. Dan setelah uangnya habis, mereka mengusir dia keluar. Dia berjalan-jalan di sepanjang jalan. Lama-lama sehari, 2 hari, dia tidak punya uang untuk membeli makanan. Dan kemudian datanglah bencana kelaparan di tempat itu. Ketika ada bencana kelaparan, harga-harga makanan semua naik dengan mahalnya. Dan juga sangat langka, tidak banyak makanan yang dijual. Kalau dijual harganya mahal-mahal. Dia bingung dan dia berpikir, wah, saya harus bekerja nih supaya saya bisa tetap makan. Tapi mau kerja apa? Dia tidak punya keterampilan khusus. Akhirnya satu kali ada seorang pemilik peternakan babi yang mau mempekerjakan dia. Pekerjaan itu bukanlah pekerjaan yang menyenangkan, juga bukan pekerjaan yang membanggakan. Pekerjaannya dia harus mencuci, memandikan babi-babi itu, kemudian memberikan babi-babi itu makanan. Dan ini adalah pekerjaan yang pada saat itu mungkin penghasilannya tidak banyak dan juga bukan sesuatu prestasi yang membanggakan. Tetapi karena dia sangat kelaparan, akhirnya dia terpaksa mengambil pekerjaan itu. Setelah dia mulai bekerja pun dia tidak langsung dibayar. Sampai akhirnya dia merasa perutnya sangat lapar sekali. Dia melihat
wah, makanan yang dimakan babi-babi itu enak banget. Kalau kita udah lapar ya, adik-adik, pasti semua makanan terlihat dan akan terasa enak. Betul nggak? Nah, saking laparnya, dia mau mengambil makanan babi-babi itu. Tetapi ada orang yang melihatnya dan menegur dia. Hei kamu tidak boleh makan makanan itu. Lalu dia pun menjadi sedih, lalu dia merenungkan nasibnya. Dia teringat waktu dulu ketika dia di rumahnya itu ada semua yang dia perlukan. Ada makanan, ada cukup air bersih, ada rumah untuk tempat tinggal, dan ada seorang ayah yang sangat menyayangi dia. Lalu dia kembali berpikir dan dia bertekad, aku akan pulang. Mungkin aku sudah melakukan suatu hal yang sangat jahat, sangat tidak baik, tapi aku tidak akan minta ayah untuk mengampuniku. Aku akan minta ayah supaya membolehkan aku menjadi pelayan di sana. Pelayan di sana nasibnya lebih baik daripada pelayan di sini. Mereka mendapatkan makanan dan pakaian yang cukup. Jadi akhirnya dia berjalan menuju ke rumah. Sementara itu di rumahnya orang-orang semua sudah mulai melupakan dia dan semua sudah mulai sibuk dengan kegiatan masing-masing. Tetapi ada satu orang yang tidak pernah melupakan dia. Kalian tahu siapa? Iya betul, ayahnya tidak pernah melupakan dia. Setiap hari ayahnya menunggu kapan anakku akan pulang. Setiap hari ayahnya memeriksa kalau pada hari itu anaknya pulang. Begitu mengasihi, begitu kasih besar rasa kasihnya kepada anaknya itu. Dan ketika dari jauh dia melihat anaknya, kelihatan seperti anakku. Dia kemudian cepat-cepat berlari menjumpai anaknya itu. Anaknya itu menangis terseduh-seduh, ayah, aku tidak layak lagi disebutkan anak ayah. Tetapi ayahnya langsung memotong berkata, mari cepat, bawa kemari baju jubah yang paling bagus dan kita potong hewan ternak. Nah, di masa itu hewan ternak hanya dipotong di hari-hari spesial. Ayahnya menganggap hari itu hari spesial. Kenapa? Karena anaknya yang sudah lama hilang telah kembali lagi kepada dia. Nah, kalian tahu, seperti itulah besar kasih Tuhan kepada kita. Walaupun kita manusia seringkali membuat Tuhan sedih. Mungkin kita bisa mengingat-ingat hal-hal apa ya yang sudah saya lakukan yang membuat Tuhan kecewa. Mungkin saya sudah tidak taat kepada papa mama, saya pernah marah-marah, ngambek, berkata kotor, saya terlalu sibuk main game dan malas membaca Alkitab ataupun berdoa. Tetapi kalian tahu bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Jadi ketika kita sadar bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, apa harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus setia mengikut Tuhan. Kita harus senantiasa dekat kepada Tuhan. Ketika kita sudah mulai jauh dari Tuhan, kita harus cepat-cepat berdoa minta ampun dan kembali kepada Tuhan. Jangan mau dibohongi oleh iblis yang mengatakan bahwa kamu kan sudah terlanjur berdosa, nggak usah kembali lagi kepada Tuhan. Toh kamu makhluk berdosa, kamu tidak layak. Itu betul, kita memang makhluk berdosa dan tidak layak. Tapi Tuhan mengasihi kita dan Tuhan tidak akan membuang kita. Jadi kita harus datang kembali kepada Tuhan dan bertobat, meninggalkan cara hidup yang tidak benar dan kembali mengikuti Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, kita harus menggunakan waktu dan hidup kita dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Apa contohnya menggunakan waktu dan hidup dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan? Contohnya adalah ketika kita punya waktu yang kosong atau waktu senggang, kita harus menggunakannya untuk hal yang bermanfaat. Contohnya kita menggunakannya untuk belajar, kita menggunakannya untuk membaca firman Tuhan, kita menggunakannya untuk membantu papa dan mama, dan juga kita harus menjaga tubuh kita, menjaga hidup kita dengan makan makanan yang sehat, tidur yang istirahat yang cukup, berolahraga dengan teratur. Nah, adik-adik, firman Tuhan sudah kita pelajari hari ini. Kita harus ingat bahwa Tuhan menciptakan kita dengan luar biasa.
ketika kita di dalam kandungan pun Tuhan sudah membentuk kita dan Tuhan sudah tahu apa yang Dia ingin lakukan dengan hidup kita. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan hidup yang Tuhan berikan. Nah, sekarang mari kita sama-sama menghafalkan ayat hafalan kita hari ini dari 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 10. Yuk kita buka Alkitabnya. Bunyinya begini. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sekali lagi ya, ingat 1 Yohanes 4 ayat 10. Bukan Injil Yohanes, tapi 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah mengasihi kami dan Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kami. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa setia mengikut Tuhan, dan tolong kami untuk menggunakan hidup yang Tuhan berikan untuk hal-hal yang bermanfaat, yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik jangan lupa ya, hari Sabtu ini kita ada Zoom spesial lagi, Sabtu spesial. Kita akan ketemu di Zoom dan kita akan bisa sama-sama bertemu dengan teman-teman yang lain dan cici sekolah minggu yang lain. Jadi jangan sampai kelewatan, bisa lihat informasinya di sini dan bisa ikutan gabung di hari Sabtu nanti. Tuhan Yesus memberkati. Selamat adik-adik, apa kabar? Hari ini Cici akan mengajarkan kalian membuat hiasan dinding dengan ada tulisannya God Love Me sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini. Yuk kita siapkan bahan-bahannya. Bahan-bahan yang harus kalian siapkan adalah tas kado, spidol, lem, sumpit kayu, pensil, tem penghapus, gunting, stiker untuk menghias, kertas origami, dan karton dan kardus bekas. Yuk kita membuatnya. Pertama-tama kita akan membuat bentuk hatinya dulu ya. Setelah digunting, hasilnya seperti ini. Lalu kita tempel di kertas origami. Seperti ini setelah dipasang di kertas origami. Sekarang kita buat untuk belakangnya. Tas kadonya kita ukur dulu ya, kita lipat. Kira-kira sebesar sumpitnya. Pas kita lipat. Ini lalu kita gunting. Tas kadonya seperti ini setelah dipotong ukuran ini. Lalu
kita balik ke belakang, kita tempel ininya sini pakai lem. Nih, seperti ini. Nih. Nah, itu kita bisa hias-hias pakai stiker. Lalu kita pasangin tali di atasnya. Kita ikat seperti ini di ujungnya. Bisa buat juga heart dan tes origami seperti ini. Kita lipat, seperti ini.
mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.